warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani dari kelompok 3 KMB 3 kelas A 2019-1. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan video USL pemeriksaan fisik muskuloskeletal. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, pagi. Perkenalkan ya Bu ya, saya Putri Rahmadani yang bertugas dinas pada pagi hari ini. Sesuai dengan janji kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya, yaitu pemeriksaan fisik muskuloskeletal untuk mengetahui apakah terjadi kelainan pada otot dan juga sendinya ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu, benar ini dengan Ibu Widya? Iya, benar. Baik Ibu, di sini kita akan melakukan pemeriksaannya itu sekitar 10-20 menit. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya, bersedia. Baik, di sini nanti saya akan ada melakukan pertanyaan dan juga nanti kita akan melakukan tindakannya ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaannya, saya ingin bertanya nih Bu, pada saat aktivitas Ibu, apakah Ibu ada terasa nyeri Bu? Tidak. Tidak ada ya Bu ya. Jika pasien merasa nyeri pada saat melakukan aktivitas, maka kita akan melakukan pengecekan dengan pengecekan deteksi dari nyeri, yaitu PQRST, di mana itu adalah pengecekan dari posisi nyeri. Selanjutnya itu adalah derajat dari nyeri, apakah dia terasa seperti menusuk, panas. Selanjutnya itu adalah penjalaran dari nyeri, habis itu ada berat derajat dari nyeri tersebut, dan yang terakhir itu adalah timing atau waktu nyeri itu berlangsung, seperti pada siang hari, pada malam hari, pada sore hari, atau pada saat istirahat. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi Bu, apakah Ibu saat melakukan aktivitas ada perubahan bentuk Bu? Tidak. Tidak ada ya Bu ya, berarti normal ya Bu ya. Jika pasien ada seperti perubahan bentuk seperti miring, bengkak ataupun bengkok. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya Bu, untuk pada saat kegiatan sehari-hari Ibu, apakah ada kelainan pada fungsinya Bu, seperti Ibu merasa kaku ataupun merasa cacat ataupun tidak ada bergerak sama sekali Bu? Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Baik, setelah itu kita lakukan penanyaan pada riwayat terdahulu dari pasien. Nah, di sini saya ingin bertanya Bu, apakah Ibu mengalami riwayat penyakit seperti tumor, radang, ataupun infeksi dari punggung dan juga pembengkakan Bu? Tidak ada. Untuk keluarganya apakah ada Bu? Tidak. Tidak ada ya Bu ya. Baik, setelah itu kita lakukan pengecekan tanda-tanda vitalnya. Saya cek dulu ya Bu ya tanda-tanda vitalnya. Baik, sudah selesai ya Bu ya. Baiklah, selanjutnya itu adalah untuk menentukan bagian bentuk tubuh dari pasien pada saat datang. Baiklah Ibu, pada saat Ibu datang tadi bentuk tubuhnya normal ya Bu ya, tidak ada seperti cebol, pendek ataupun miring ya Bu ya. Itu kita lihat apa pasien pada saat datang. Jadi Ibu ya, pada saat Ibu datang tadi Ibu tidak digendong, normal ya Bu ya, tidak juga pincang. Jika ada kelainan pada diri pasien seperti saat ia berjalan. Baik, selanjutnya itu adalah mengecek pada saat berjalan ya Bu ya, tapi karena Ibu normal pada saat berjalannya, tidak ada kelainan ya Bu ya. Namun apabila pasien pada saat berjalan itu ada kelainan, seperti pada saat melangkah ia merasa nyeri dan juga melangkahnya itu pendek. Baik, selanjutnya itu adalah tonus otot. Nah, Ibu bisa apa tangannya seperti ini Bu. Saya kasih beban ya Bu ya. Ya baik, bisa. Apakah terasa nyeri Bu? Tidak. Tidak ya Bu ya. Apabila untuk tonus otot ini ada skornya, yaitu 0 sampai 5. Nah, untuk skor 5 itu pasien itu bisa menegakkan tangannya, namun dan ia juga bisa menahan beban dari perawat. Untuk skor 4, pasien bisa mengangkat tapi tidak bisa menahan beban dari perawat. Kalau 3, pasien bisa mengangkat tapi hanya sedikit. Kalau yang 2, itu pasien hanya bisa mengangkat sebagian. Kalau untuk 1, pasien itu tangannya tetap pada posisi dia sendiri, namun pada saat perawat meletakkan tangannya, itu ada bantuan atau usaha dia untuk mengangkatnya. Kalau 0, itu tidak sama sekali tidak bisa bergerak. Baik, selanjutnya itu adalah pengecekan atrofi. Nah, Ibu bisa seperti ini kan tangannya Bu. Ya, saya cek lagi ya Bu, ulang lagi Bu. Ya, itu. Nah, jika pada lengan pasien itu terdapat pembesaran pada lengannya, berarti itu pasien adalah normal. Selanjutnya kita melakukan pengecekan antara lengan kiri dan juga lengan kanan. Kita cek dulu ya Bu ya, kita ukur lengannya.
Oke, baik. Nah, lengan kanan dan juga kirinya normal ya Bu ya, sama simetris antara lengan kanan dan juga kirinya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kembali ya Bu ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletalnya pada bagian dari leher hingga bagian kaki. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa bagian leher terlebih dahulu ya Bu ya. Yang pertama, kita akan melakukan inspeksi pada leher pasien. Apakah pasien mengalami kelainan atau seperti lehernya miring atau ada pembengkakan. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada bagian leher pasien. Kita lihat, kita palpasi dari belakang itu dengan 3 jari. Kita dari kelenjar tiroid dan juga bagian tulang abnormal. Kita palpasi, kita rasakan apakah ada pembengkakan pada lehernya. Nah, tidak ada pembengkakan ya Bu ya, berarti normal ya Bu. Setelah itu kita lakukan adalah Ibu bisa mengikuti saya ya Bu ya. Nah, kita mulai dari gerakan dari bawah ya Bu ya. Bawah, ke atas, ke samping, dan fleksi lateral, juga fleksi lateral. Oke, baik, normal ya Bu ya, tidak ada kelainan. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian bahu ya Bu ya. Yang pertama kita lakukan inspeksi dulu pada bagian bahunya antara kanan dan kiri. Kita lihat apakah simetris antara kanan dan kiri. Nah, di sini bahu pasien simetris antara kanan dan kiri. Selanjutnya kita palpasi di bagian bahu pasien. Kita mulai dari bagian paha bagian atas, kita palpasi apakah ada benjolan. Tidak ada. Bagian bawahnya juga tidak ada benjolan pada otot pasien sampai bagian lengannya tidak ada benjolan. Baru setelah itu kita lakukan pergerakan ya Bu ya. Bu bisa mengikuti gerakan saya. Kita mulai dari mengangkat tangannya ya Bu. Ya, itu seperti ini. Terus ya Bu ya, bisa ke belakang. Ya, bagus ya Bu ya. Baru setelah itu seperti ini. Ya, normal ya Bu ya, tidak ada pembengkakan atau pada pergerakan dari bahunya. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di bagian siku ya Bu ya. Nah, kita lakukan pemeriksaan di bagian siku. Nah, kita lihat dulu atau kita inspeksi dulu bagian sikunya, apakah terdapat benjolan di setiap bagian siku dari pasien. Nah, selanjutnya kita lakukan palpasi. Nah, di bagian palpasi kita lakukan palpasi apakah terdapat benjolan pada bagian siku pasien. Apakah terasa nyeri Bu? Tidak. Tidak ada benjolan di bagian siku pasien. Nah, selanjutnya kita lakukan pergerakannya ya Bu ya. Ibu bisa mengikuti gerakan saya, tangannya bisa lurus Bu. Nah, saya angkat ke atas ya Bu. Apakah ada terasa nyeri Bu? Ya, berarti pergerakannya normal ya Bu ya. Baik, selanjutnya kita lakukan yaitu di bagian pergelangan tangan ya Bu ya. Kita inspeksi dulu tangannya. Saya lihat tangannya Bu seperti ini. Nah, kita lihat pada tangan pasien apakah terdapat benjolan. Nah, selanjutnya kita lakukan palpasi pada daerah tangan pasien. Palpasi ya Bu ya tangannya. Kita lihat apakah ada benjolan pada tangan pasien. Tidak ada. Selanjutnya kita lakukan pergerakan ya Bu ya. Ibu bisa mengikuti pergerakan tangan saya. Kita luruskan terlebih dahulu. Kita ke bawahkan Bu. Kita ke ataskan. Terus kita luruskan kembali. Kita keluar dan ke dalam. Apakah ada terasa nyeri Bu? Tidak ada ya Bu ya. Berarti normal ya Bu ya untuk pergerakannya. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada daerah punggung. Nah, kita inspeksi dulu terlebih dahulu daerah punggung pasien. Nah, pada daerah punggung pasien kita lihat apakah terdapat kiposis, bisa ada gibus dan skoliosis. Setelah itu kita lakukan palpasi pada daerah punggung pasien untuk menentukan apakah ada benjolan terhadap punggungnya. Kita lakukan palpasi. Tidak ada benjolan. Setelah itu kita lakukan pergerakan. Ibu bisa berdiri Bu. Nah, pada umumnya pasien itu seperti menunduk ke bawah. Bisa menunduk ke bawah Bu. Nah, dan umumnya itu pasien itu bisa menyentuh pada bagian lantai untuk pasien yang normal. Nah, setelah itu kita lakukan pergerakan itu dari miring-miring dan juga kanan. Baru setelah itu kita lakukan pergerakan seperti ini Bu. Pergerakan di bagian daerah punggung. Baik, selanjutnya kita lakukan yaitu di bagian panggul ya Bu ya. Bisa Bu berdiri terlebih dahulu Bu.
Nah, bagian panggul ini kita inspeksi terlebih dahulu panggul pasien apakah terdapat benjolan. Setelah itu kita palpasi daerah panggul pasien. Mohon maaf ya Bu ya, saya palpasi terlebih dahulu apakah terdapat benjolan pada bagian panggulnya. Nah, tidak ada benjolan. Setelah itu kita lakukan pergerakan. Nah, Ibu bisa bertidur ya Bu ya di bagian backnya. Kita tidur ya Bu ya. Nah, yang pertama kita tidur. Nah, untuk bagian ini kita sedikit mengangkatkan kaki pasien. Bisa diangkatkan Bu. Oke, saya tuh seperti menungkup Bu. Nah, mengangkatkan kakinya sebelah. Itu pergerakan. Apakah ada terasa nyeri Bu? Tidak ada, berarti normal ya Bu ya. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di bagian daerah kaki ya Bu ya, atau di bagian daerah lutut. Nah, yang pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu di bagian daerah lututnya, apakah terdapat benjolan. Setelah itu kita lakukan palpasi pada daerah lututnya, apakah terdapat benjolan. Nah, kita palpasi, apakah terasa nyeri Bu? Tidak ada, berarti tidak ada pembengkakan pada daerahnya. Setelah itu kita lakukan pengukuran. Nah, untuk pengukuran kita lihat apakah panjang antara kaki kanan dan juga kaki kiri itu sama. Ukur yang pertama itu dari pinggang sampai bagian kaki. Dari pinggang kaki simetrusnya. Nah, sama ya Bu ya antara kaki ini. Setelah itu dari pusat sampai bagian kaki. Dari pusat sampai bagian kaki. Simetris ya Bu ya antara kaki kanan dan juga kaki kiri panjangnya. Baik, selanjutnya kita lakukan yaitu adalah pergerakan pada daerah lututnya ya Bu ya. Kita bisa berdiri Bu untuk melakukan pergerakan pada lututnya. Nah, untuk pergerakan pada lututnya Ibu bisa seperti membuka sedikit Bu pada daerah lututnya. Ya seperti ini ya Bu. Nah, habis itu dirapatkan Bu. Habis itu Bu lurus ke atas Bu. Ya bagus ya Bu ya, pergerakannya normal ya Bu ya, tidak ada kelainan. Apakah terasa nyeri Bu? Tidak. Baik, selanjutnya kita lakukan itu di bagian daerah kaki ya Bu ya, atau engkel kakinya. Kita bisa duduk Bu terlebih dahulu. Ibu bisa duduk ya Bu. Nah, Ibu bisa sedikit mengangkatkan kakinya Bu. Saya akan melihat pergerakan daerah kakinya. Ya bisa digerak-gerakkan Bu. Ya bagus ya Bu ya. Apakah ada terasa nyeri Bu? Tidak ada. Berarti selanjutnya saya lakukan palpasi terlebih dahulu di bagian kakinya ya Bu. Kita lakukan palpasi di bagian kaki pasien. Apakah terdapat benjolan? Apakah terasa nyeri Bu? Tidak ya Bu ya, tidak ada terdapat benjolan. Terus setelah itu kita lakukan pergerakan pada bagian kakinya seperti ini. Apakah terasa nyeri Bu? Tidak ya Bu ya, berarti tidak ada penyeri. Oke, baik. Baik Ibu, kita sudah selesai untuk melakukan pemeriksaan pada bagian otot Ibu atau sendinya ya Bu ya, atau pengkajian pada muskuloskeletalnya. Bagaimana perasaannya Bu setelah kita lakukan pengkajiannya Bu? Setelah kita lakukan tindakan ini, pemeriksaannya, Ibu tidak ada kelainan, Ibu normal ya Bu ya. Jadi kita bisa melakukan pengkajian ini 6 bulan lagi ya Bu ya, 6 bulan sekali. Bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah kok dengarnya normal semua. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Apakah ada yang lagi yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik, saya cukupkan terlebih dahulu ya Bu ya. Saya pamit terlebih dahulu sesuai dengan waktu kita. Saya cukupkan. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum Ibu. Sekian video USL dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.